Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Bagaimana S5? Bener S5? S7? Saya baru S3. Kalah. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Bunyai Umi Sinto Al-Hafizah. Semoga Allah jaga beliau senantiasa. Begitu juga Pak Kiai Haji Ahmad Lazim Hafizahullah. Dan begitu juga para masyaikh, para mursyid, terutama Syekhuna Syekh Ahmad Halwani Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Pak Kiai Siraj, guru antum? Pak Kiai Ali Siraj, tadi kami mudabbaj, ya. Tahu mudabbaj nggak? Bukan mudablek, bukan. Mudabbaj, apa arti mudabbaj? Kata Imam Ahmad bin Hambal, orang akan disebut punya fan, punya kedalam ilmu jika dia ya'khuz amman fauqahu, mengambil dari yang lebih tua. Wa an mislihi, dari yang satu angkatan. Wa an man dunahu, dan dari orang yang lebih kecil darinya. Saya secara umur jauh lebih kecil daripada beliau. Beliau dengan tawadhu mau minta sanad saya, tapi saya nggak mau juga, kecuali beliau juga ngasih sanad kepada saya. Jadi beliau sudah jadi guru saya juga. Ternyata sanadnya Gus Mubarak ke situ, ya. Alhamdulillah. Sanad Quran. Apa arti sanad Quran? Silsilah. Kalau ada orang ngaku Sayyid Habib, buktinya apa? Hidung mancung? Enggak. Apa buktinya? Pakai gamis? Enggak. Pakai jenggot? Saya Habib dong. Jenggotnya atu-atunya yang panjang di sini. Bukan. Al-isnad minad-din. Bukti bahwa orang itu berilmu, dia punya guru. Punya guru itu bahasa kerennya sanad. Bahasa kitanya silsilah, ranji silsilah. Silsilah pun bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab yang berarti rantai, mata rantai keguruan. Semoga semua para kiai dijaga oleh Allah. Begitu juga umarok kita yang diwakili, ya. Tadi umarok kita termasuk berani nih. Ini saya mohon para kiai jangan menghalang-halangi program pemerintah untuk vaksin, ya. Karena kalau vaksin belum beres, kita belum boleh buka majelis taklim, ya. Maka untuk para ulama dan umara kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suatu hari ada seorang sahabat penghafal Quran. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan sahabat ini bawa onta. Onta itu kalau kita tidak pakai nggak perlu diparkir, cukup ditaruh aja, nggak perlu diikat. Lalu dia bersandar di satu pohon. Di Arab itu sangat susah dapat pohon. Dia dapat ketemu pohon, dia bersandar sembari membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang dihafal.
Karena saat itu belum semua ayat turun, belum semua surat sempurna, maka dia membaca beberapa surat saja. Di saat dia membaca ayat-ayat tertentu, tiba-tiba ontanya kabur. Ontanya kabur, itu di tengah padang pasir. Kalau onta kabur di tengah padang pasir bisa pulang nggak? Nggak bisa pulang. Kabur ontanya, dia lihat ke atas, ternyata mendung. Tapi mendungnya cuma sekitar dia. 10 meter ke depan, 10 meter ke belakang, kiri kanan, itu terang. Akhirnya dia cari-cari ontanya kemana. Ontanya ketemu ya di tempat yang agak terang. Dia ambil ontanya, dia kabur. Dia kira itu hantu. Jadi sahabat Nabi takut juga sama hantu. Sama berarti ya? Takut sama jin. Pulanglah ke Madinah, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi, wah udah pada lemes nih ya. Sebut nama Rasul wajib sholawat, bukan sunat. Wajib. Ini hukum baru, bukan ya. Sholat naik nggak kalau nggak pakai sholawat? Sholat sah nggak kalau nggak pakai sholawat? Doa bisa naik nggak kalau nggak ada sholawat? Maka yang kami terima dari masyayikh mursyid-mursyid kami, disebut nama Rasul wajib sholawat. Minimal pegang dada. Ya, atau kita tertunduk sejenak. Kalau enggak disebut al-bakhil, orang bakhil. Ya. Mau disebut bakhil? Enggak mau ya. Datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, hilang deh bakhilnya. Habis ini bakhil lagi. Minimal sekali lah ya, sebut nama Nabi. Lalu dia bertanya, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi aku baca Quran di padang pasir, di bawah pohon. Tiba-tiba ontaku lari, aku lihat ke atas, ada awan banyak. Awan itu menghitam, berarti awannya banyak, kayak mau hujan. Tapi aku lihat di ujung sana, itu terang. Ontaku lari ke tempat yang terang. Apa kata beliau? Itulah malaikat yang mengiringi orang baca Al-Quran. Kalau bahasa hadis disebut kiramil bararah. Ya. Malaikat safarah, kiramil bararah. Safarah itu disebut bahasa Arab, safar itu arti malaikat yang Allah tugaskan untuk menjadi duta-duta Quran. Ini mereka ini yang ada di depan kita. Kalau Allah bukakan mata batin kita, itu akan terlihat ada malaikat di atasnya. Malaikat apa namanya? Safarah kiramil bararah. Ada yang lihat gak? Gak ada yang lihat ya? Wah, terpaling modus ngeliatin yang di bawahnya. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Jawa. Tapi alhamdulillah istri saya orang Jawa. Ya. Masalahnya istri saya bisa bahasa kampung saya. Tapi saya nggak bisa bahasa kampung dia. Ya mohon maaf orang Jawa ya. Tapi saya cinta orang Jawa karena itu istri saya. Kami alhamdulillah baru sampai. Kami tadi taklim, jadi kami ada taklim di sana kajian hikam mulai jam 11:30 sampai jam 3. Karena janji kepada Umi Sinto dan anak ini, saya akhirnya mengorbankan jam tidur. Karena saya tidurnya biasanya kayak santri waktu duha. Bener gak? Bener ya? Pengalaman. Tapi pun enggak setiap hari.
Kadang-kadang sehari cuma tidur 1 jam, 2 jam. Selebihnya ta'lim, riyadhah, zikir, silaturahim. Begitulah tiap hari. Alhamdulillah rasa capek pun hilang. Cuma kalau selesai acara, pegel-pegel semua. Semoga perjalanan kami ke sini diberkahi karena bertemu ahlul Quran. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sedang dimusuhi sekelompok orang karena sedang membuka kedok orang yang menyamar dengan Quran, tapi mereka sebenarnya memusuhi ahlul Quran. Di semua ma'had-ma'had di Nusantara, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera bagian mana, Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, sampai ujung negeri. Itu kalau orang hafalan Quran, biasanya ditutup dengan dalail, benar nggak? Dalail itu adalah ajaran ulama tarekat sufi. Ulama tarekat sufi namanya Imam Al-Jazuli. Siapa namanya? Al-Jazuli. Beliau ini mengembangkan tarekat Syaziliyah. Saya dengar tadi dari Pak Kiai Ahmad Halwani, di sekitar Magelang ini ada 2 tarekat besar yang berkembang. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syadziliyah. Tapi ternyata pengamal 2 tarekat ini tukar-tukar amalan. Mereka sama-sama mengamalkan kitab dalail, bener ya? Kitab sholawat. Ada kan sholawat hari Senin, hari Selasa. Nah, itu kitab sholawat. Itu bukan karangan orang Jawa itu. Kalangan orang Maroko. Namanya Imam Al-Jazuli. Jadi kita ini di timur, dia di ujung barat. Mekah itu Saudi, nyebrang ke Afrika, Mesir, terus paling ujung Afrika namanya Maroko. Bahasa Arabnya Maghrib. Bukan sholat maghrib ya. Maghrib itu artinya barat. Maghrib itu kata orang Andalus atau orang Prancis, artinya barat. Ya, orang barat, tapi baratnya Islam. Dulu dibawa ke negeri kita oleh ulama-ulama yang belajar di Mekah. Lalu para kiai memberikan ijazah kepada muridnya. Diajarkan riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan. Tadi dari Pak Kiai Ali saya dapat bocoran. Beberapa kiai terutama guru beliau, Mbah Yai Said, itu kalau ada murid lagi latihan hafalan, riyadhah hafalan, nggak boleh berdiri-berdiri atau pindah-pindah atau gerak-gerak sampai khatam. Kalau kita gimana? Baru khataman dari khataman biasanya kulhu, qul falaq, qul binas, al-fatihah, alif lam mim gitu ya. Itu udah gerak-gerak ya. Yang ahlul udud, tahu udud gak? Udah ngeliat ududnya mau digerakin tuh. Gak tahan. Diberikan sanad ijazah dan diberikan adab-adab dan riyadhah. Dan di Pulau Jawa dulu tidak ada yang berani buat pesantren Al-Quran kalau tidak dapat ijazah dari gurunya. Sekarang kalau kita keluar pesantren banyak nggak namanya rumah tahfiz? Banyak ya? Kemana itu sanad silsilahnya? Hah? Auah gitu ya? Ada nggak? Nggak jelas. Tapi ustadz-ustadznya sebagian berani nyalah-nyalahkan kiai-kiai Quran di pesantren. Ternyata usut punya usut. Ini sudah digambarkan, sudah diceritakan dan dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dulu
Nabi bagi-bagi harta rampasan perang. Selesai dibagi, ada sekelompok orang yang diwakili oleh seseorang yang wajahnya keras, suaranya tinggi, kata-katanya kasar. Namanya Dzul Khuwaisirah. Siapa namanya? Jangan kasih nama anak begitu ya. Ntar namanya biar keren, ada di Sahih Bukhari. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ittaqillah ya Rasulullah. Sama kayak kita nih santri ngomong ke Pak Kiai, para mursyid. Pak Kiai, takutlah kepada Allah. Sopan nggak? Sopan nggak? Kecuali lagi khutbah Jumat. Ya. Kalau yang punya dendam-dendam dikit pas khutbah boleh, di bawah ada Pak Kiai. Ittaqullah, boleh. Ya. Tapi kalau di luar itu nggak sopan. Adakah yang lebih bertakwa melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Tapi orang ini berani bilang, hei Muhammad, kurang ajar dia. I'dil ya Muhammad. Jadi di riwayat lain dia panggil nama Nabi, nggak pakai nama gelar. Berbuat adil lah hai Muhammad. Nabi Muhammad kaget, Sallallahu Alaihi. Lalu ajudan beliau Al-Khalid Ibnul Walid, atau tanpa alif lam, Khalid Ibnul Walid, langsung keluarkan pedang, itu berbunyi. Sudah hampir mengenai Dzul Khuwaisirah. Apa kata Nabi? Stop. Da'hu ya Khalid. Biarkan dia wahai Khalid. Apa kata Sayyidina Khalid? Wahai baginda Rasulullah, orang ini kurang ajar kepada engkau. Apa jawaban beliau? Fa innahu yusalli. Dia masih sholat. Biarkan dia. Akhirnya Khalid Ibnul Walid masukkan lagi pedangnya yang sudah terhunus. Pergilah Dzul Khuwaisirah. Ketika Dzul Khuwaisirah sudah jauh, Nabi kemudian mengatakan, membuka rahasia takdir akhir zaman. Ini akhir zaman. Karena Nabi berbicara 15 abad yang lalu lah. Sekarang 1443, hampir 15 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Wahai Khalid, wahai sahabat-sahabatku, akan muncul dari generasi orang yang membentakku ini, generasi-generasi kurang ajar dan suka membentak ulama, tapi mereka yatluna ayatillahi ratba, mereka hafiz Quran, mereka buka rumah tahfiz, mereka buat madrasah Quran. Tapi kalau keluar dari madrasah itu, dia membentak kiai yang sudah 40, 50 tahun, 70 tahun mengabdi untuk umat. Persis seperti yang dilakukannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah banyak belum? Banyak. Muncul mereka bilang, kita kalau di pesantren belajar sifat 20 enggak? Allah wujud, kidam baqo. Apa kata mereka? Belajar sifat 20 itu sesat. Nanti mereka udah berani ngomong begitu. Apalagi kata mereka, di pesantren suka sholawat nariyah enggak? Apa kata mereka? Sholawat nariyah itu syirik. Nanti siap-siap nih orang Magelang kena ntar. Kalau diam-diam baik, kena ntar. Tapi saya lihat masih belum banyak ya. Masa wong Jowo radikal ya. Tapi sudah muncul. Dulu guru saya Profesor Bambang Pranowo, orang Jawa, nulis buku Orang Jawa Jadi Teroris. Dia orang Jawa. Dan itu terbukti. Yang bom Bali orang Jawa bukan. Namanya siapa? Amrozi. Mirip nggak nama saya?
Mirip ya? Itu bukan adik saya, bukan abang saya, bukan om saya loh ya. Namanya siapa? Orang Jawa atau orang siapa? Orang mana? Orang Jawa. Didoktrin oleh gurunya, itu jago Quran. Imam Samudra. Namanya imam, bukan imam Masjidil Haram, Imam Samudra. Imam Masjid Agung kalah, ini Imam Samudra. Dia nulis buku tentang jihad, isinya Quran hadis, Quran hadis. Ujungnya apa? Menghalalkan darah bahkan sesama muslim. Usut punya usut, yang membunuh mantu Rasulullah Sayyidina Ali karamallahu wajhah siapa? Hafiz Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafiz Quran itu. Tapi dia kalau lihat orang penuh dengan kebencian. Beda dengan Gus Mubarak. Kalau ngeliat orang senyum dulu ya. Nggak pernah marah, saya lihat. Dimarahin orang pernah. Saya ngeliat dia dimarahin orang, padahal dia hafiz. Yang marahin dia bukan hafiz. Pernah senyum aja tuh. Di belakang sih ngerunda. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini kaumun, sekelompok kaum yang mereka mendirikan nanti rumah-rumah tahfiz, tempat hafalan-hafalan Quran, ma'had madrasah Quran, tapi la yujawiz taraqihim. Tidak pernah Quran itu menggetarkan melebihi cuma pita suaranya. Suaranya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada memang ada Quran begitu bacanya. Karena belajarnya lewat MP3. Ada namanya tri di sini. Mbak Tri itu, MP3, Mbak Tri. Emang ada baca begitu, Gus? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu lagi tren itu baca Quran begitu. Waladdallin. Emang ada baca Quran begitu? Qul ya ayyuhal kafirun. Kayaknya keren. Kita tanya, karena dia mimpin sholat, kita panggil ustadz lah. Tat, ente baca Quran gurunya dari mana? Saya berguru kepada Syekh Sudais. Serius, kapan ente ke Saudi? Enggak, lewat YouTube. Saya dengar Syekh Sudais di YouTube baca Alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya min, tapi belakangnya in. Itu tanda berguru Quran bukan kepada ahlinya, tapi lewat Thariqat al-Yutubiyah. Nama syekhnya, kiainya Al-Gugliyah. Gugliyah. Ini udah kejadian ini. Udah kejadian. Kami belajar hadis, ada namanya al-musalsal. Apa namanya? Ini sama dengan silsilah. Tapi musalsal itu artinya menirukan gerak-gerik sifat guru dalam melakukan sesuatu, membaca sesuatu. Setelah saya meneliti beberapa puluh tahun, gak sampai juga ya. Ya sekitar 20 tahun lah. Dari awal ngaji Quran sampai ngaji hadis. Ternyata yang paling pas meniru Rasulullah, meniru murid Rasulullah, murid dari muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul Quran. Kenapa? Kalau ahlul Quran bibirnya gerak cara ba, ta, sa, harus ditirukan sampai gerak bibirnya. Benar gak? Namanya apa? Al-musalsal. Jadi ada kaedahnya. Atammul musalsalat, musalsalatul Quran. Itu. Coba dihafalkan. Nih yang lagi wisuda berapa nih?
S7. Terus S berapa lagi? Kayak mudah-mudahan nih ada S-nya. Hifzi. Atas bin Nazar. Oke. Nggak ada yang biru ya, lewat mimpi. Atau bil YouTube. Biru ya, tapi di alam YouTube. Coba dihafalkan. Atammul musalsalat. Musalsalatul Quran. Musalsalah paling sempurna adalah musalsalah Al-Quran. Nomor 2, musalsalah ahli zikir. Kebetulan kita dapat berkah kedatangan Syekh Al-Qiyai Al-Hajj Ahmad Halwani, ya, Al-Qadirian Naqsyabandi. Jadi guru mengajarkan zikir, metodenya seperti apa, dipraktekkan. Begitulah sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lumayan menarik di tempat. Sanad Quran jalan, sanad tarekat langgeng. Kadau di Banten dan di Jawa Barat sudah banyak yang sirna. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah sudah banyak yang mursyidnya meninggal. Tarekat Quran juga sama, ya. Beberapa pesantren mati pesantrennya. Di sini alhamdulillah masih utuh. Semoga ini tanda bahwa negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli Quran itu menirukan, gurunya menirukan dari gurunya, gurunya menirukan dari gurunya. Maka Quran itu tidak boleh hanya menyimak suara. Dia menyimak suara dan melihat cuap-cuap gurunya. Itu disebut dengan musalsalat. Itulah sebabnya kalau ada di antara ahli sanad itu la yubsir, tidak bisa melihat, nanti makharijnya akan ada beberapa yang goyang. Ya, goyang nanti makharijul hurufnya nanti berubah. Ya. Inilah hebat ahlul Quran. Maka thariqah ahlul Quran aqwat turuqi fid dunya wal akhirah. Thariqah sanad Quran adalah sanad terkuat di alam semesta, dunia akhirat. Nanti percaya atau tidak, ahli Quran itu megang tangan gurunya, gurunya tangan megang gurunya, terus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau kita nggak hafiz Quran, apa yang kita lakukan? Ambil cintanya, buat dia cinta sayang sama kita. Karena dia sudah punya pasangan, gimana dong? Bantu dia, senengi dia, buat dia bahagia. Kalau sudah wafat, kirim Fatihah. Kalau masih hidup, kirim bingkisan. Ya, kirim besek yang bisa bikin pesantren gitu. Apalagi kalau pesantrennya ada anak yatimnya, jangan mikir-mikir kalau mau bantu. Karena mereka juga tidak akan makan itu sendiri. Ya, ini kebanyakan kita senang sama guru, guru masih hidup difatihain terus, ya bagus. Tapi kenyang nggak dia difatihain? Kirim, kalau punya materi kirim materi. Punya waktu, bantu dengan waktu. Punya kekuatan jasa, bantu dengan jasa. Punya kekuasaan, bantu dengan kekuasaan. Maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani. Udah hafal kan? Ada syairnya ya? Bener ya? Ada nasyidnya nggak tuh? Tuba, gimana tuh? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Dalam hadis Ahmad dan Ibnu Hibban dikatakan 7 kali. Tuba, tuba. Apa arti tuba? Beruntung, beruntung, bahagia, bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia melihat aku. Kalau nggak melihat aku, dia melihat muridku, sahabat. Jika tidak bertemu murid-muridku, bertemu generasi setelahnya. Dan itu terjaga di kalangan ahlul Quran. Maka saya senang sekali ngelihat ahlul Quran. Cuma masalahnya kan wedok bahasa halusnya apa? Sama ya. Wedok kabeh ya. Wadon kabeh. Niswah kulluhunna ya.
Jadi harus godul basor. Akhirnya ngelihat yang ya Kang Alek ya. Aneh ngelihat ente aja deh. Kalau ngelihat orang takut jatuh cintrong ya. Jatuh cinta ruhani, bukan cinta syahwat. Saya senang melihat Ahlul Quran. Dan saya menandakan 3. Ahli Quran, ahli hadis, ahli zikir. Itu rata-rata wajahnya teduh. Bukan berarti ada awan di atasnya, bukan. Tapi ada nur memancar dari wajah mereka. 3, siapa aja? Ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul zikr. Kenapa saya nggak sebut ahli fikih? Kalau ahli fikih belum selesai ngaji fikihnya, sombongnya bukan main. Kenapa? Suka cari-cari masalah. Bahasa Arabnya bahsul masail. Cari-cari perkara aja dia. Tapi kalau sudah mateng, coba buka kitab Imam Malibari. Di ujung kitabnya ada Kifayatul Atqiya, bab tasawuf. Ya, begitu enggak? Jadi kalau orang selesai ngaji fikihnya, dia menjadi sufi. Cuma sayang orang awam mengira sufi itu yang suka wirid banyak-banyak. Bukan. Sufi itu bukan yang suka nonton film. Sufi itu man kana qalbuhu safiyan, yang kolbunya bening. Kalau solawatan 1000 kali pengen kaya, itu bukan sufi. Ya, begitu enggak? Solawat ziarah biar sukses, itu bukan sufi. Sufi itu mayya'budullah min ajlillah, lillah, wabillah, wafillah. Orang yang nyembah Allah karena Allah layak disembah. Begitu juga ahlul Quran, itu ada tingkatnya. Ada yang baca Quran karena pengen hatinya tenang. Kalau nggak tenang dia nggak baca Quran. Ada yang baca Quran khusus ayat persugihan. Surat apa tuh? Padahal Waqiah itu surat kiamat artinya. Al-Waqiah itu ismun min asma'il qiyamah. Nama dari nama-nama hari kiamat. Tapi di situ ada rahasia-rahasia persugihan memang. Tapi gini, kita punya teman. Teman kita memuji-muji karena ingin minjem duit. Senang gak sama orang begitu? Hah? Bener. Dia muji kita karena pengen minjem duit. Mau gak temenan sama orang begitu? Dia puji kita karena pengen ditraktir. Mau gak? Repot gak punya orang begitu? Tapi ada orang yang memuji kita karena kita layak dipuji menurut dia. Senang gak? Itu baru manusia. Walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai analog kias-kias perumpamaan yang tinggi. Jika engkau saja senang dipuji karena engkau sebenarnya bukan terpuji. Yang terpuji itu hanya aku, kata Allah. Maka pujilah Allah karena Allah layak dipuji. Baca Quran karena tulus kepada Allah. Ini mohon maaf nih ya. Mau belajar ikhlas gak? Datang ke kiai jangan minta untuk bisa zikir bayar utang. Pak Yai, Mbah Yai, kasih wirid toh untuk bayar utang. Kalau datang ke saya bilang wiridnya kerja. Baca 7 kali pagi, 7 kali sore. Habis itu berangkat. Kalau enggak batal ijazahnya. Gimana kalau wirid? Orang yang ingin dengan wiridnya dikejar rezeki, makomnya harus naik. Jadi rezeki itu ada 2. Ada razik, ada marzuk. Apa arti razik? Cari rezeki. Ada
Zuk, dicari-cari rezeki. Pasangan itu rezeki nggak? Ya, rezeki nggak? Mau nggak dapat rezeki itu? Si Alek Al-Magelangi. Terhati-hati lah Alek, ente ntar diperebutkan orang, ntar dikeroyok. Ada orang makomnya makom semut, dia nyari gula. Ada orang makomnya makom gula, dicari semut. Kalau belum jadi gula, jangan sok-sok gula. Paham maksudnya? Kalau rezekinya nggak datang sendiri, jangan sok-sok wiridan. Wiridan dulu, nggak usah kerja. Itu namanya modus. Takasul disebut tawakul, tawakal. Takasul artinya apa takasul? Kaslan. Apa arti kaslan? Males. Males kerja disebut tawakal. Nah ini modus namanya. Tapi ahlul Quran Allah spesialkan. Nah ini hati-hati nih ahlul Quran nih ya. Apa kata Nabi? Hadisnya sudah sering dibaca dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan. Di sini diajarin ya kitab Tibyan. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Man syaghalani dzikri atau man syaghalahul Quran an mas'alati. Siapa yang disibukkan oleh khidmah kepada Quran, wirid Quran, zikir Quran, ngajar Quran, sehingga tidak sempat meminta-minta kepadaku. A'taituhu, aku berikan dia fasilitas rezeki yang aku berikan kepada yang meminta-minta dan berdoa. Pilih mana? Doa tapi ditahan-tahan, enggak doa tapi dikasih. Pilih mana? Pasti pilih yang kedua. Benar ya? Pemalas. Kenapa Allah mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad SAW? Itu namanya hadis qudsi. Percaya enggak dengan kalam Nabi? Ini aneh. Ahli Quran gak percaya kepada yang nurunin Al-Quran. Akhirnya Qurannya ditinggal. Orang ahli Quran itu dia qomat kamit baca Quran. Di otaknya tersimpan lafaz-lafaz Quran. Di kolbunya bercahaya nur Quran. Allah itu tidak rela kalau terbersit di dadanya fulus. Maka terbersit sekali Allah akan wujudkan. Kalau kita kan kita bersitin ya, bayang-bayangin. Allah nggak rela kebayang Avanza, lagi baca Quran kebayang amplop, itu Allah nggak rela, nggak rela. Itu ujian Gus Mubarak waktu jadi mahasiswa, khataman di ujung pelupuk mata itu ada amplop. Itu cerita dia amal kawan-kawannya dulu ya. Kalau sekarang udah jadi tajrid, ya. Tahu tajrid gak? Menjerit-jerit. Allah itu memandangnya ke kolbu, bukan ke otak. Di kolbu ada gak nur Quran? Nur Quran itu akan terwujud kalau lidah menyentuh makharijul huruf. Apa arti makharijul huruf? Tempat keluar huruf. Makanya di Jatman, di Thariqah Mu'tabarah, tarekat yang pertama disebut adalah tarekat Al-Quranul Karim. Apa thariqahnya? Menghayati tempat keluarnya huruf. A, ba, ta, ta. Orang kalau ahlul Quran, benernya Al-Quran tidak akan pernah kesurupan. Kalau benar makharijul hurufnya. Gak pernah kesurupan kan?
Kesurupan cinta pernah. Tapi nggak akan pernah kesurupan jin. Kenapa? Jin itu masuknya lewat saraf. Lewat saraf. Dan saraf yang paling halus ada di rongga mulut. Coba. Min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatha. Itu udah dua cara membuang tuh. Naf. Keluar nggak? Coba baca. Naf. Fa. Beda lagi nggak? Tha. Maka semua udara-udara buruk yang ada di dalam diri yang membuat orang stres itu hilang. Maka orang-orang ahlul Quran kalau benar cara dia ngambil nafas, benar dia membaca huruf, dia kalau stres akan terobati stresnya. Dia kalau galau hilang galaunya. Karena lidah itu menusuk-nusuk bagian-bagian makharijul huruf, itu akan membuat segar badannya. Apalagi kalau duduk antara dua sujud. Wah, itu lebih canggih lagi. Bisa bertahan 2 jam saja. Itu hebat. Kalau enggak ya cukup duduk begini namanya apa? Bersila ya. Tapi yang afdol yang tadi tuh. Itu boleh itu. Ini lebih afdol tuh. Cuma badan dia kan keberatan. Kakinya jerit. Gus. Perutmu Gus. Jadi torekot tertinggi, kalau versi saya, itu adalah torekot makharijul huruf. Maka tidak ada torekot mu'tabarah kecuali memulainya dengan kirim Fatihah. Benar gak? Ila hadratin Nabi Muhammad SAW al-Fatihah. Ya kan? Ila ridha'illahi ta'ala al-Fatihah. Ila Syekh Abdul Qadir Jani Kutubur Rabbani al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah paling inti, habis itu kulhu. Itu berkahnya bukan main. Bedanya kalau ahlu thoriqoh zikir, ngambil yang inti-inti dari Quran, dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka zikir kolbu. Kalau ahlul Quran, dia membukanya dari saraf-saraf, titik-titik itu. Ya. Kalau ilmu di kampus namanya morfologi. Apa namanya? Tempat keluar huruf. Makanya kalau kiai mohon maaf, doain itu pakai hidung atau pakai bibir? Pakai mulut atau pakai hidung? Kalau pakai hidung ntar yang keluar apa? Upil tut. Jadi kalau doain pakai apa? Bukan itu salah. Kayak naffathat. Nah, 2 itu. Fa, tha. Ini kisi-kisi kalau mau doain orang. Datang murid nih. Ya, mohon doa Gus. Bukan begitu. Pakai fa. Atau pakai tha. Nah, ada rahasianya kenapa fa dan tha. Saya nggak boleh cerita di sini ya. Ada beda fa dengan sa. Ya. Itu 1 kambing maharnya. Beda hasilnya. Orang baca fa dengan sa. Hembusannya berbeda energi. Nih, ini baru sebagian kita ceritakan. Pernah ngeliat orang kesurupan gak? Mulainya gimana? Mulutnya kekunci gak? Paham? Maka dia harus dibuka. Diginiin mulutnya, buka mulut kamu, sembuh dia langsung. Gak perlu baca-baca ayat. Cobain dong kalau gak percaya. Dek, buka mulutnya. Buka mulut dia langsung dia sadar. Makanya yang dibaca a'udzu. Kalau orang baca lepas. Sarafnya lepas. Bukan jadi saraf, bukan. Tuh, ini salah satu gampang. Biar kalau ada santri kesurupan, gampang. Atau ada orang kesurupan di rumah. Tapi kalau santri kesurupan, hati-hati Pak Kiai, para Gus, para Gawagis. Tanda-tanda ada tekanan di pesantren. Jangan disalahin yang kesurupan.
harus dibenerin cara menerapkan suatu nizam. Ya, ini pengalaman nih. Di pesantren kami, Ma'had Darus Sunnah, kami ngaji di situ 15 tahun. Seumur-umur tidak ada orang kesurupan kecuali pendatang atau orang dari luar. Kenapa? Santri dibuat happy. Se-happy-happynya. Disuruh berdiri aja disuruh senyum. Dia berdiri dibuat ketawa, padahal dia lagi dihukum. Tapi malunya bukan main, cuma malu tapi tidak terpukul, nggak minder. Minder, stres, kesurupan. Nah, nanti begitu, gitu kan? Bener gak? Pernah larang kesurupan? Belum, mau diliatin. Ntar tinggal teplok di situ, ntar ada tuh. Jadi orang kesurupan itu dia tidak memakai thariqat makharijul huruf. Jadi aneh jika ada santri Quran kesurupan setan. Terus kalau ahli Quran kesurupan setan, siapa yang meruqyah dia? Dia hafal Quran, yang meruqyah cuma hafal kulhu. Ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kata jinnya? Gua juga hafal. Kata si Eyang di dalam, gua juga hafal. Gimana? Itu kejadian, ada santri di Jakarta, mahasiswa. Kesurupan dibacain Quran, 6 jam gak sembuh-sembuh. Kenapa? Yang dibacain Quran, yang kesurupan juga hafiz Quran, walaupun setengah Al-Quran. Yang dibacain dia hafal semua. Paham ya di situ? Jadi thariqat ahlul Quran, salah satu thariqat yang tinggi. Makanya wajib bersanad. Makanya kiai-kiai ketat ngasih ijazahnya. Ketat sekali. Ya. Semoga pesantren ini dan pesantren-pesantren sekitar, pesantren para kiai, para gus, para bunyai diberkahi oleh Allah SWT. Ya. Saya orang Sumatera, saya iri yang positif. La hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali 2. Rajulun atahullahu al-kitab fayatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Tidak boleh iri kecuali 2. Nomor 1-nya seseorang yang diberikan hafalan Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu dia mengembangkan membacanya, mengajarkan siang dan malam. Kami hasidun, ghibtun, kami ghibtoh kepada Ahlul Quran di Pulau Jawa. Barangkali itu penyebab kenapa pulau ini sangat sempit dibandingkan Pulau Sumatera, tapi diberkahi oleh Allah. Salah satunya doa Ahlul Quran. Saya meminta kepada Allah semoga kami, zuriat kami, siapapun yang hadir, terutama sahibul bait, menjadi orang yang Ahlul Quran, wafat sebagai Ahlul Quran, dibangkitkan sebagai Al-Quran, diberi syafaat sebagai Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Mohon maaf para kiai, bukan ingin mengajari, hanya untuk menyampaikan kepada para santri dan jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahalil Quran wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah ka antum